Banyak bicara ke sini ke sana, yang jelas apa untuk rakyat. Benar ya. Ibu mikir mau bagaimana anak saya sekolah yang baik, bagaimana ada susu untuk anak. Kalau semua anak Indonesia dapat susu gizi baik, pertahanan kita akan kuat. Kalau pertahanan mau kuat, maka rakyat harus disejahterakan. Sehingga rakyat tidak membutuhkan lagi bantuan susu dan gizi. Karena mereka bisa mencukupinya dengan semandiri. Jadi bukan memberikan umpan. Kan berikan umpan kan begitu, umpan tarik. Mana niatan untuk betul-betul membangun bangsa dan negara ini? Selesaikan dari hal yang fundamentalnya. Selesaikan dari akar persoalannya. Bukan di wilayah permukaan. Semua anak Indonesia harus minum susu yang banyak dan makan yang baik. Ya ini kan programnya Prabowo Gibran. Di akhir kata sambutan, Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jawa Barat. Dia pun menegaskan bahwa kedatangannya ke kegiatan itu bukan bermaksud untuk kampanye. Tapi Bapak menyampaikan visi misinya Prabowo Gibran. Gimana dong? Terima kasih Jawa Barat, terima kasih Jawa Barat. Mari kita membangun negara yang hebat. Oke. Ya itulah yang terjadi. Jangan banyak bicara bukan berarti karena terlalu capek barangkali ya, karena sudah tua, bukan. Ya takut slip tong, itu salah ngomong, takut keceplosan. Ya, gimana responnya? Betul sekali, jangan sampai slip tong. Nah, sudah diingatkan harus direm oleh tim sesnya katanya. Mingkem gak usah ikut debat. Pemimpin itu harusnya joget-joget saja. Ini semua jadi satir dan sarkas. Rugi besar. Gemoy ini bakal jadi seorang yang bakal dihujat dan dipersalahkan karena mengambil pita suara semua orang. Aduh. Tadi saya nemu video bagus di sebelah mana ya? Udah cari dulu deh. Oke. Yang ini. Ini. Kita dengerin ya Pak Prabowo ketika bicara. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siup, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama. Loh. Kok ke PBNU? Memangnya PBNU memiliki sebagai sebuah perusahaan milik rakyat? PBNU kan ormas Islam, bro. Nah, ini slip tong lagi nih kayaknya ini. Harusnya jangan diomongin, jadi masalah panjang ini jadi. Apakah itu untuk juga mengambil suara NU? Ya bisa jadi. Kan kita dengar bansos diperpanjang sampai perkiraan periode putaran kedua selesai. Apa maksudnya ini? Nanti tulisannya di situ bantuan presiden. Agak mending itu. Kalau nanti malah bansos gambarnya Prabowo Gibran, wah repot. Jangan sampai itu kejadian. Ya. Haris Azhar ini insya Allah nanti malam kalau jadi mau diskusi juga dengan Bang Haris Azhar ya. Haris Azhar ke anak muda di Pilpres 2024. Jangan beli joget-jogetnya. Ya, semua bicara hari ini. Nah, anak muda jangan mencari kesamaan personal dengan para kandidat. Ya, tadi kan dianggapnya representasi anak muda itu yang tadi yang lucu, gemes, gemoy. Padahal enggak juga sebenarnya, enggak lucu, enggak ini gitu ya. Cuman dipas-pasin aja, kemudian dibikin wajahnya versi AI. Nah, ini yang artifisial lagi jadinya gitu, bukan real yang sebenarnya. Gitu. Nah, sudahlah ya, sepertinya seperti itu. Gibran akan terus menjadi bahan olok-olokan rakyat karena kesalahan Paman Usman. Bukan kesalahan Paman Usman, saya kira Paman Usman itu lebih ke pion juga itu ya, yang nyuruhnya lah, sutradaranya. Kalau Pak Jokowi bilang, makin kesini politik nih makin banyak drama-dramanya. Terus Hasto bilang, ya lu sutradaranya. Rame terusnya makin saut-sautan. Jangan mau dipimpin sama yang jualan joget-joget. Karena kita butuh orang yang bisa memimpin.
Saya yakin anak-anak muda Gen Z yang suka joget-joget juga berpikir lah, kalau joget-joget lah gua aja bisa gitu. Ngapain pemimpin joget-joget? Pemimpin itu harusnya menunjukkan kualitas, kapasitas, kapabilitasnya gitu. IQ, kecerdasannya dimunculkan dalam berbagai tindakan yang sudah terbukti. Harusnya begitu. Fenomena gemoy memalukan. Masa pemimpin hanya pintar, lucu, dan pintar joget? Ini direndahkan, Gen Z itu direndahkan gitu. Disangkanya cukup dengan begitu bisa. Dan lagian anak-anak Gen Z itu dia signifikan persennya masih ke orang tua. Ujungnya nanti dia akan tanya, "Pak, siapa yang harus saya coblos buat presiden?" Barangkali nanti si bapaknya bilang, "Yuk kita diskusi dulu, yuk kita bandingkan." Capek Pak lah, males ngurus-ngurusin politik. Udah bapak sebut aja siapa calon yang harus saya coblos. Nomor 1 misalkan, ya udah saya coblos nomor 1. Bisa jadi sebagian, tentu tidak semua ya. Sebagian bisa jadi begitu. Dia signifikan persennya ke siapa dan dia akan tanya gitu. Sebagiannya lagi ya dia gunakan. Karena saya kira waktu di dalam menggunakan gadgetnya sangat banyak. Iseng-iseng bahasanya juga gitu, iseng-iseng cari tahu. Ketahuan siapa pemimpin yang layak dipilih. Hati-hati buat pemilih semua, adalah pemilih pemula, jangan sampai tergoda sama yang joget dan konsultan pagi sebenarnya serba salah karena apapun yang dilakukan akan terus menuai kontroversi. Ya bisa jadi karena awalnya salah, cacat hukum, anak haram konstitusinya ada di situ gitu. Kata Tempo ya, bukan kata saya. Saya sih mana berani bilang begitu. Action plan pemimpin justru harus banyak bicara, berikan gagasan terbaiknya. Jika tak banyak bicara, ya jangan jadi pemimpin. Itu bagus itu ya. Dari awal kubu Prabowo sudah melanggar hukum, maka kampanyenya semuanya ditabrak tanpa lihat aturan. Mungkin saja. Selayaknya pemimpin itu mampu. Apa tadi ya kok jadi hilang. Mampu memberikan contoh yang baik, belum apa-apa sudah curang dan menabrak demokrasi, melabrak. Indonesia butuh pemimpin yang berwibawa dan cerdas. Kami nggak butuh joget ala-ala gemoy. Ya, dan semuanya ini api rata semuanya. Jangan golput, pilih satu aja, pasti sah. Kalau pilih 2 nanti tidak sah. Nyoblos 2 nggak boleh, nggak sah. Dan apalagi nyoblos 3-3-nya dicoblos. Nomor 1 aja yang dicoblos ya gitu ya. Baik sahabat aja, terima kasih sudah membersamai saya di sore hari ini. Ingat, kita harus jaga kewarasan kita, jaga fisik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.